Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ya, sukacita dan penuh semangat ya. Pasti sudah siap semuanya di rumah anak-anak ibu. Ya, kita datang ke hadapan Tuhan. Sebelum kita belajar daring ya, anak-anak ibu kita puji Tuhan. Bukankah di dalam kitab Mazmur dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan ya. Pujilah Tuhan dengan musik, gambus, kecapi, dan rebana ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Yuk. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Ayo. Piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Yuk. Biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Mana biolanya? Dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Yuk. Piano. Biolanya. Tundukkan kepalanya anak-anak ibu, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kembali pada pagi hari ini Tuhan, di hari yang baru, kami boleh datang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami boleh belajar kembali Tuhan. Kami kembali boleh belajar firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Bapa, walaupun kami ibadah pagi masih dalam jaringan Tuhan secara online, tapi Tuhan kami percaya itu semua tidak mengurangi Tuhan di dalam pembelajaran kami. Anak-anak kami semakin mengerti, semakin mengenal Engkau ya Bapa, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam hidup anak-anak kami. Hormat dan kemuliaan Tuhan hanya kami persembahkan bagi nama-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga, persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Anak-anak ibu, kalian sudah mendengar Yesaya 18 ayat 1 sampai 7 ya. Tema kita pada pagi hari ini, siapakah yang kita andalkan? Anak-anak ibu yang terkasih, pernahkah kalian merasa takut anak-anak ibu? Wah, ketika kita merasa takut anak-anak ibu, apa yang kita lakukan anak-anak ibu? Wah, mungkin kita tidak sadar lagi apa yang kita lakukan ya anak-anak ibu. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada terseduh-seduh, ya anak-anak ibu. Ada banyak hal kita lakukan oleh karena ketakutan yang menimpa kita. Anak-anak ibu, bangsa Israel dalam situasi ketakutan anak-anak ibu. Mengapa mereka ketakutan anak-anak ibu? Karena bangsa Israel mendengar, bangsa Yehuda mendengar anak-anak ibu bahwasanya bangsa Asyur akan menyerang mereka anak-anak ibu. Wah, mengapa mereka sangat takut anak-anak ibu? Bangsa Yehuda sudah melihat anak-anak ibu dan juga mendengar ada banyak bangsa-bangsa yang telah dikalahkan bangsa Asyur anak-anak ibu sekalian. Bangsa Yehuda yang dipimpin Raja Hizkia, mereka ketakutan anak-anak ibu ya. Apa yang harus mereka lakukan? Tetapi di dalam ketakutan mereka anak-anak ibu, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka datang kepada bangsa Ethiopia dan minta tolong kepada mereka anak-anak ibu untuk melawan bangsa Asyur, mendapat perlindungan dari bangsa Asyur. Tapi apa yang didapati bangsa Israel anak-anak ibu? Bukan pertolongan yang mereka dapatkan anak-anak ibu, tetapi
bangsa Ethiopia menuntut terlalu banyak terhadap bangsa Yehuda, anak-anak ibu. Demikian anak-anak ibu, apabila kita mengandalkan manusia selalu anak-anak ibu bisa saja memperdaya, tidak bisa kita percayai ya anak-anak ibu. Demikian bangsa Israel, anak-anak ibu. Akhirnya kesulitan mereka bertambah, anak-anak ibu. Selain daripada dari Asyur, bahkan juga ancaman dan tuntutan dari bangsa Ethiopia. Pada situasi demikian, anak-anak ibu, Allah melalui Nabi Yesaya menyuarakan, ya, mengingatkan bangsa Israel bahwasanya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berdaulat, anak-anak ibu. Nah, apa artinya berdaulat, anak-anak ibu? Berdaulat artinya bahwasanya yang pertama, Allah tersebut, anak-anak ibu, dapat melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Itulah Allah Israel, Allah kita, anak-anak ibu. Yang kedua, anak-anak ibu, berdaulat artinya keputusan Allah tidak pernah gagal, anak-anak ibu. Tidak ada yang dapat menggagalkan keputusan Allah yang kita sembah, Allah bangsa Israel. Yang ketiga, anak-anak ibu, bahwasanya Allah kita juga dapat mengubahkan hati manusia untuk melayani kehendaknya. Nah, anak-anak ibu, Yesaya mengingatkan, jangan takut bahwa Tuhan Allah menjadi pembela bangsa Israel. Ketika bangsa Yehuda, anak-anak ibu, Raja Hizkia, anak-anak ibu, menuruti perintah Tuhan Allah dari pesan Nabi Yesaya, mereka mengalami, anak-anak ibu, kelegaan. Mereka mengalami kesejahteraan, anak-anak ibu. Anak-anak ibu yang terkasih, demikian juga situasi kita sekarang, anak-anak ibu. Ya, kita dalam situasi ketakutan ya, anak-anak ibu, karena kita tidak leluasa beraktivitas. Kita saja tidak leluasa belajar ya, anak-anak ibu, harus dalam jaringan. Kita tidak leluasa keluar rumah, anak-anak ibu. Kita takut pandemik, anak-anak ibu, yang melanda bangsa dan negara kita, bahkan dunia. Bahkan sudah banyak korban oleh pandemik ini, anak-anak ibu. Tetapi kita tidak kehilangan pengharapan, anak-anak ibu, bahwasanya kita tidak perlu meragukan kasih dan kuasa Tuhan untuk menolong bangsa kita sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Mengapa kita harus ragu, anak-anak ibu, untuk mendapat pertolongan dan kasih Tuhan, sedangkan Tuhan Allah tidak ragu-ragu untuk mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Nah, anak-anak ibu, kita percaya di dalam kesulitan kita, anak-anak ibu, di dalam kesulitan mama papa, Allah turut bekerja, anak-anak ibu. Bagaimana bagian kita, anak-anak ibu? Kita mengandalkan kehidupan kita kepada Allah kita yang berdaulat, seperti bangsa Israel. Oleh Nabi Yesaya, mereka kembali mengandalkan Tuhan. Biarlah anak-anak ibu dalam keseharian kita boleh mengandalkan dan mengutamakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tundukkan kepalanya, anak-anak ibu, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Kami belajar bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka mengalami kesulitan pencobaan, Tuhan. Dari bangsa Asyur, mereka mengandalkan kekuatan dari manusia, yaitu kekuatan bangsa Ethiopia. Tetapi Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan lewat Nabi Yesaya yang mengingatkan mereka, Tuhan, bahwasanya Allah Israel, Allah bangsa Israel, Allah yang berdaulat. Bapa di surga, biarlah kami juga anak-anak-Mu Tuhan, walau masih kecil, mengerti akan kuasa dan kedaulatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Apapun situasi kehidupan kami, situasi itu Tuhan tetap di dalam kendali Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam pembelajaran daring Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, usaha kerja
orang tua anak-anak kami Tuhan berkati. Bapak Ibu guru beserta keluarga Tuhan juga yang menolong. Bapak Presiden kami beserta Kabinet Indonesia Maju Tuhan berkati Tuhan. Terlebih di masa pandemik ini Tuhan terus menolong bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapak, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.